coba terima telepon ya Bang Fadri, Ustadz. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, telepon, WhatsApp. Kita coba sapa penelpon dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Iya, baik. Ini dengan Ajo ya? Iya, ini yang penuh mengadut. Oke, silakan Ajo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Fadri. Ya, waalaikumsalam Pak. Ini kuntum khairu ummatin khairu linnat ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini saya tanyakan kepada Pak De. Yang pertama. Yang kedua kepada Abang Fadri. Ya, Pak. Bagaimanakah akibatnya informasi entertainment yang bergalau istilahnya itu, ada yang menuding orang, ada yang orang, ada yang melecehkan orang, dan ada juga yang fitnah. Yang di Al-Quran fitnah itu ada dosa besar. Nah, yang kedua Pak Fadli, apa dampak akibat anak kecil diberi HP? Kalau bapaknya ingin pergi, HP dikasihkan sama anak supaya tenang. Nah, jadi HP mungkinnya sampai dia tertidur. Nah, dampak apakah yang dapat oleh anak itu Bang Fardi? Yang sudah demikianlah dapat pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Ustadz dulu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Baik. Tadi bagus sekali ya pencerahan dari Fajri, betapa pentingnya bijak dalam menggunakan IT. Sebab dampak negatifnya itu kalau tidak bijak itu lebih menonjol. Tapi kalau bijak, yang negatifnya bisa dihindari, bagaimana pengawasan orang tua dan seterusnya, itu menarik sekali ya. Sehingga beberapa negara maju, kapan itu boleh, usia berapa, itu sudah jelas. Ini untuk diarifi ya. Terima kasih Ajo Uniang dari Ulu Gadut tentang surat Ali Imran ayat 110 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam ya. Semua ya yang beragama Islam adalah umat terbaik. Ini Allah yang mengatakan, dengan tidak menyebut yang lainnya buruk. Ini kan kalimat bijak dari Allah. Jadi bangga sebagai muslim. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ya sesama kita, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi ketajaman Ajun yang membaca materi luar biasa ya, connect dengan ayat. Kan tadi itu bagaimana menggunakan media, kemajuan informasi teknologi. Harus ada di sana nilai kebaikan. Jadi harus ada yang mengontrol. Kalau misalnya di rumah tangga, bagaimana ayah berperan, terus ibu memberi keteladanan dan seterusnya lah, sehingga anak jadi terpimpin. Kemajuan tetap disyukuri, tapi ada di sana seruan. Ini boleh pada jam sekian dan seterusnya ya. Jadi semua kita diminta berperan aktif satu sama lain, nasihat menasihati. Tapi ingat, bentuk kehadiran menggurui itu bisa terkesan sombong. Jadi bagaimana sampaikan pesan itu dengan bijak. Kalau misalnya tentang media, seperti apa, tentu carilah bahasa yang baik supaya jangan salah dalam berbahasa. Kita sering-seringlah melihat orang-orang yang hebat cara berbahasa, atau misalnya Luqmanul Hakim sebagai orang yang bijaksana atau ahli hikmah sehingga namanya diabadikan Luqmanul Hakim. Dia dalam memberi nasihat itu dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, tapi materinya jelas, larangannya itu jelas, suruhannya jelas. Begitu kira-kira. Mungkin itu sekelumit dikembalikan pada Tito. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini saya bergeser ke Bang Fajri.
silakan bisa memberikan penjelasan juga ini sedikit dari sisi IT begitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Ajo Unyang. Silakan Bang Fajri. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ajuan yang terkait dengan sosial media, ada ujaran kebencian, hoax, dan memfitnah orang sebagainya di media sosial. Ya. Terkadang orang untuk mencari like, komen yang tinggi untuk di media sosial, tidak lupa untuk maksudnya lupa akan dampak negatif yang ditimbulkan, baik jangka pendek atau jangka panjang, mungkin di akhirat mungkin maksudnya. Ya. Untuk di sosial media seharusnya kita tidak usah apapun yang itu masalahnya sama tetangga, sama sahabat atau teman karib, tidak usah di upload di sosial media, karena juga menimbulkan dosa dan juga menimbulkan masalah nanti, atau hukum pidana atau sebagai ujaran kebencian ya, atau juga melanggar undang-undang ITE namanya. Kadang orang untuk ada masalah sedikit tentang masalah, ada apapun masalahnya langsung di-upload di sosial media. Padahal untuk sosial media itu untuk status banyak bisa digunakan dalam hal positif, apapun itu yang namanya untuk fenomena atau kejadian, berita bisa diupload status, dan mungkin bagi yang berkompeten untuk bisa juga berdakwah secara singkat melalui status. Jadi status itu bisa kita gunakan sebagai yang positif, bagaimana kita untuk di pihak yang difitnah ya, ini melalui sosial media, ya kita terima dengan lapang dada, kita bersabar. Mungkin itu orang-orang juga kan beda-beda pendapat ya. Karena emosi bikin status di sosial media untuk menjelek-jelekan temannya sendiri. Dan untuk pemberian handphone kepada anak, terkadang memang susah untuk merubah kebiasaan itu. Karena udah dari kecil, udah dari bayi dikasih HP biar tidak rewel atau menangis. Jadi udah kebiasaan, jadi susah untuk merubahnya. Mungkin bisa perlahan-perlahan dialihkan kegiatan yang lain atau bermain. Di sini menyangkut juga perlakuan orang tua terhadap anak yang kurang memberi perhatian, kurang memberi waktu untuk anak. Jadi digantilah dengan pendampingan smartphone. Jadi mungkin untuk kedepannya, mungkin atau dari memutus rantai lah namanya, atau lahir adiknya, dari adiknya udah dijarakkan lah smartphone ini dari adiknya, biar nggak ngikut-ngikut kakaknya gitu. Begitu Pak Tito. Oke, baik. Terima kasih Bang Fajri. Ini ada satu pertanyaan lagi dari WhatsApp ya. Satu yang terakhir ini karena memang waktu juga yang membatasi kita, Pak Ustadz, Bang Fajri. Ada pendengar kita yang ikut bertanya ini terkait makna dan nilai-nilai agama yang ada dari pemanfaatan informasi dan teknologi. Sepertinya ini pertanyaan khusus ke Ustadz Firdaus. Sedikit silakan Ustadz. Baik, langsung ya, bagaimana sifat utama Rasulullah SAW itu sidik, dia jujur. Jadi apapun informasi sampaikan dengan jujur apa adanya, itu kalau mengandung manfaat. Tapi jujur memang apa adanya, tapi kalau diketahui mengandung mudarat, menimbulkan fitnah. Misalnya membuka aib orang, memang aibnya itu betul-betul ada, tapi untuk apa? Nah, jadi biasakan menutup aib. Tetapi kalau ada misalnya kebaikan, bisa konfirmasi, boleh enggak ini disampaikan.
kiranya ini baguslah untuk dicontoh. Kalau apa ya silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Baru jadi tidak serta merta begitu saja. Jadi dengan benar, dengan jujur, terus apalagi dengan cerdas. Fatonah ya, sampaikan dengan cerdas, ya mungkin cara hidangannya, tampilan covernya seperti apa, bahasa yang dipakai ya, diksinya itu seperti apa sehingganya tampak cerdas itu kan. Dari cara bicara atau dari cara bersikap atau berpakaian, orang sudah bisa menilai ini wah smart sekali ini, oke itu ya. Kemudian ya apa tadi lagi, tabligh itu ya kan menyampaikan kan, keterampilan menyampaikan itu ada retorikanya, susunan katanya jelas, kapan harus itu disampaikan, kapan tidak. Jadi tidak semua yang diketahui itu disampaikan itu. Jadi orang yang bijak itu dia bicara tatkala memang patut bicara, dan dia diam tatkala dia harus diam. Jadi apapun berkembang di sosial media, mana yang harus di like, mana yang harus di share, itu ya pandailah. Atau ini nampak baik tapi ragu-ragu, ya konfirmasi dulu, cari pembanding. Ternyata sudah yakin, baru dia apa. Kadang-kadang asal di-share saja sehingga membuat sempit dan membuat kesal, bisa saja sampai kepada muak. Jadi jangan gara-gara kita bersosial media orang jadi benci itu. Mungkin begitu, karena kita harus membangun kasih sayang, satu sama lain senang, dan saling berterima kasih karena telah menghidangkan. Sehingga begini, ada sesuatu yang disampaikan yang baik, jangan lupa berterima kasih, terima kasih, ini mencerahkan sekali, kira-kira seperti itu. Sehingga orang yang menyampaikan berita positif tadi itu melalui media sosial, dia merasa dihargai juga, tidak dilepas begitu saja. Jadi budaya memuji, budaya berterima kasih, budaya menyimak itu ya harus ditanamkan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini sekali lagi karena memang waktu juga Ustadz Bang Fajri yang membatasi kita, saya ingin langsung masuk ke closing statement atau juga poin-poin begitu ya. Ini dari bahasan kita, yaitu bijak dalam pemanfaatan informasi dan teknologi. Dimulai dari Bang Fajri dulu sebelum nanti terakhir ke Ustadz. Silakan Bang Fajri. Ya, terima kasih. Ya. Kita juga mengutip yang dari sesi awal pemaparan tadi ya. Seorang Bill Gates itu pengguna perusahaan teknologi terbesar di dunia, kan telah berdampingan dengan teknologi. Malahan anaknya sendiri dijauhkan dari teknologi umur 14 tahun ke bawah. Apa artinya? Memang itu berarti lebih banyak dampak negatif daripada positifnya untuk akses internet dan segala macam. Dan terkait juga dengan pertanyaan Ajo Unyang tadi, masalah hoax dan lain-lainnya, ujaran kebencian, sama dengan Pak Dekan, kita untuk mencermati dulu informasi itu apa benar atau salah. Hanya untuk pengetahuan singkat saja, kalau ada informasi yang membingungkan, kita bisa akses di internet di Kominfo namanya. Kominfo. Ini misalnya ada informasi yang beredar, jadi kita cari informasi di Kominfo itu ada biasanya pernyataan kalau ini hoax atau memang informasi tidak benar ya. Dan mungkin itu cara untuk bijak dalam penyampaian informasi melalui media sosial. Sekian, terima kasih Pak Tito. Baik, terima kasih banyak Bang Fajri. Terakhir Ustadz, silakan Ustadz. Terima kasih. Ini yang kita tunggu-tunggu ya dari Al-Fajri. Kalau misalnya ragu kemana, ya rujuk ke Kominfo, harus begitu ya. Ya, jadi memang untuk menghilangkan keraguan dan kepada siapa, jangan serta-merta apa yang berkembang di media sosial itu langsung diikuti. Misalnya berita pesan berantai, baca ini sekian kali, lalu share pula, kalau tidak rezekimu jadi berkurang dan seterusnya. Itu kan ada contoh-contoh bodoh, itu diabaikan saja, tidak usah pula di-share lagi. Jadi
atau memang bertanya kepada orang yang lebih paham. Saya sering tuh dapat ini benar nih Pak Firdaus atau apa, saya coba cermati, lalu disarankan saja baik-baik, sebaiknya ini diabaikan saja karena belum ada kepastian, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita bijak. Nah, yang bertanya itu kepada yang dipandang berkompeten untuk menjawabnya atau memberi masukan, itu juga sudah bijak. Jadi tidak ikut serta-merta. Sehingga memang saya juga dapat, ya terima kasih atas jawaban singkatnya Ustadz. Nah, jadi budaya terima kasih itu memang terasa. Kita menjawabnya tentu juga dengan jujur. Yang jelas apa yang Allah takdirkan kita terima dengan senang hati, dengan penuh syukur, tapi tetap dengan bersyukur itu tentu digunakan sebaik mungkin. Allah akan turunkan rahmat atau memberi rahmat yang sudah ada. Tapi kalau misalnya salah dalam menggunakan, itu bukan bersyukur namanya. Tentu azab Allah lebih pedih dan dahsyat. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Bang Fajri sudah bersama di kesempatan kali ini dalam program Religi Pagi. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa berdiskusi lagi ya Ustadz, Bang Fajri. Ya. Baik, salam sehat selalu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akhiri untuk program Religi Pagi kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dengan bahasan terkait bijak dalam pemanfaatan informasi dan teknologi ya. Dengan narasumber kita, pendengar, ada Dr. Haji Firdaus MHI selaku Dekan Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian juga pendengar ada Bang Al-Fajri Eskom selaku operator dan IT dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kami akhiri, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung melalui telepon juga melalui WhatsApp di kesempatan Lintas Perang Pagi kali ini. Kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.